Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kalau dari wajah-wajahnya terlihat anak-anak baik-baik saja dan bahagia ya. Hari ini bahagia? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa teman yang tidak masuk? Putri. Siapa lagi? Fatir. Oke. Ada Putri, Syifa. Oke. Kenapa Putri tidak masuk, Pak? Sakit. Oke. Syifa izin. Oke, anak-anak yang hebat, kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak hadir ya, untuk Putri dan kawan-kawan yang sakit, semoga Allah lekas sembuhkan. Dan bagi yang hari ini izin, semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Mangga kepada ketua kelas untuk memimpin doa. STA dan CA. Sikap berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alimu alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana innaka antas samiul alim. Terima kasih kepada Ananda Aluna yang sudah memimpin doa. Nah, anak-anak yang hebat, kenapa sih kita itu dalam keseharian harus berdoa? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan. Kenapa, Jam? Kenapa kita harus berdoa? Biar apa? Oke, supaya dimudahkan. Zenia. Agar dikabulkan apa yang kita minta. Ada lagi? Apa? Biar berkah. Betul anak-anak. Tadi kata Azam, kata Zenia, dan siapa? Ben Arkan ya. Biar berkah, biar dimudahkan, biar dikabulkan ya. Jadi kalau biar tadi harapan yang anak-anak sampaikan biar tercapai, sikap berdoanya harus baik ya. Tadi Bu Guru masih lihat ada yang berdoanya matanya kemana-kemana ya. Nanti lagi kalau berdoa, angkat, tadi udah ketuanya bilang sikap berdoa, angkat kedua tangannya, khusyuk berdoa ya. Siap? Bisa lebih baik lagi ya. Oke. Baik anak-anak yang hebat, kita akan membaca surat Al-Insyirah bersama-sama, diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Oke, anak-anak, hari ini sebelum kita belajar, kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ya, sebelum kita membahas ke sana, Ibu akan menyampaikan kontrak belajar pada kegiatan hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, ya, tertib dan disiplin. Yang kedua, jika anak-anak ada yang ingin bertanya atau ingin ditanyakan, silahkan
untuk mengangkat tangan terlebih dahulu, ya. Bisa dimengerti? Ibu berharap nanti anak-anak juga bisa aktif ya. Nah, kita bisa berdiskusi bersama. Oke, Ibu mau cek kesiapan anak-anak hari ini. Duduk anak soleh. Siap, semangat, ceria, Allahu Akbar. Oke, terima kasih sudah ceria semuanya. Oke, anak-anak yang hebat di kelas 3 pastinya Ananda sudah belajar tentang kewajiban sholat, betul? Sholat menurut bahasa artinya apa? Saya, Bu. Oke, Aufa. Doa, bagus. Tepuk tangan untuk Aufa. Yang kedua, sholat menurut istilah apa? Saya, Bu. Oke, Naira. Gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Good job buat Naira. The last question. Mengapa sih kita harus sholat? Oke, Mas Abi. Oke, good job. Tepuk tangan. Oke. Duduk anak soleh. Siap, semangat, ceria, Allahu Akbar. Oke, anak-anak yang hebat, di pembelajaran kali ini tentang menyambut usia balik, kita memiliki tujuan. Yang pertama, harapannya anak-anak dapat memahami dan menjelaskan tanda-tanda usia balik menurut fikih. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak nanti akan mempresentasikan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Bisa dimengerti? Ya, oke. Nah, adapun apa sih Bu hari ini yang akan kita lakukan? Hari ini kegiatan yang akan kita lakukan adalah yang pertama, nanti anak-anak akan berkolaborasi dengan kelompoknya. Sekarang sudah dikelompokkan kan? Yang kedua, anak-anak akan diskusi dengan satu permasalahan tentang usia balik yang akan Ibu bagikan dalam LKPD. Yang ketiga, terakhir anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, untuk pengelompokan, kelompok 1. Ini nama kelompoknya apa? Khalid bin Walid. Ketuanya siapa? Arkana. Kelompok 2. Apa nama kelompoknya? Usman bin Affan. Siapa nama ketuanya? Mas Abi Arganta. Kelompok 3. Siapa nama kelompoknya? Aisyah. Siapa ketuanya? Naira. Oke. Kelompok keempat. Apa namanya? Khadijah. Siapa ketuanya? Aluna. Oke, terima kasih anak-anak sudah berkelompok. Nanti kita akan mulai pembelajaran intinya. Anak-anak yang hebat, pada pertemuan kali ini penilaian yang akan Ibu ambil ada 2. Yang pertama adalah penilaian secara kelompok, ya, yang tadi berkolaborasi dengan kelompoknya. Yang kedua adalah penilaian secara individu, ya. Oke. Tepuk anak, tepuk semangat. Oke, anak-anak, kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Ada yang sudah tahu apa itu balik? Oke, Kanaya. Balik itu udah dewasa, kata Kanaya. Oke, jujur Kanaya. Nah, berikutnya. Ada nggak sih ciri-ciri balik buat perempuan? Hana, silakan Hana. Menstruasi, good job. Oke. Nah, kalau untuk anak laki-laki kira-kira apa ya cirinya? Saya, Bu. Oke, Azam. Mimpi basah. Oke, terima kasih Azam. Bukan ngompol kan? Oke. Nah, anak-anak, untuk lebih lanjut, anak-anak akan lebih memperdalam lagi materi tentang balik ini dalam sebuah video. Jadi simak baik-baik. Mangga posisi tempat duduknya bisa kondisikan biar tidak sakit melihatnya. Boleh duduknya ngadep ke sini, ke depan, ya. Oke, sudah? Oke, agar enak. Nah, kalau ada hal-hal yang penting boleh dicatat ya. Nanti karena dari video ini anak-anak nanti akan langsung Ibu berikan LKPD dari hasil video ini. Untuk itu simak baik-baik apa saja yang ada dalam video ini. Selamat menyimak. Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sholih, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4, menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini. Gambar ini merupakan gambar perkembangan manusia dari kecil sampai dengan dewasa. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai dengan kelas 4? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai dengan perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat Sholih, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat, kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya.
Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa, sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan dengan berdasar perhitungan kalender Hijriah. Anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda balik seperti mimpi basah atau haid. Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Anak yang telah mengalami mimpi basah dan haid berarti dia sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi besar terlebih dahulu. Nah, berikut tata cara mandi besar atau mandi wajib. Tata cara mandi besar yang pertama adalah niat mandi besar. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, mencuci alat kelamin atau kemaluan dengan tangan kiri. Membersihkan tangan kiri dengan sabun atau sejenisnya. Dilanjutkan dengan berwudu sempurna. Selanjutnya menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menyiram kepala dengan air sebanyak 3 kali hingga ke pangkal rambut. Menuangkan air ke seluruh anggota badan, kemudian membasuh kaki. Niat mandi wajib dilakukan dalam hati pada awal basuhan anggota badan. Adapun larangan bagi yang berhadas besar. Saat berhadas besar, kamu dilarang yang pertama sholat, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kedua, membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran. Dilarang tawaf, dan dilarang berdiam di masjid. Demikian tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sampai jumpa di materi subah berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, dari tayangan video tadi ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Apa Aufa, boleh? Mimpi basah itu apa? Oke, mimpi basah. Mimpi basah dalam agama kita disebut dengan ihtilam. Ya, ini terjadi ketika seseorang tertidur. Terus tapi berbeda ya anak-anak dengan kita ngompol ya. Kalau ngompol biasanya banyak. Kalau ini cairan yang keluarnya sedikit. Nanti anak-anak bisa cek ke kamar mandi, yang keluar itu cairannya sedikit dan warnanya putih lengket seperti seperti kotoran dari hidung yang cair ya. Seperti itu anak-anak ya. Itu. Nah, dari video yang tadi anak-anak bercerita tentang apa aja yang tertangkap sama anak-anak. Menceritakan apa aja? Kelompok Khadijah, boleh anak? Oke, ada larangan bagi orang yang berhadas besar. Ada lagi? Tadi video tadi ceritanya apa aja? Nyampein apa? Kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Oke, kewajiban bagi seorang yang berhadas besar. Hadas besar itu tadi apa aja yang dibahas? Haid dan mimpi basah. Oke. Tadi tanda-tandanya
Kelompok Aisyah ada yang mau jawab tanda-tanda balik untuk anak perempuan. Oke, apa aja? Ayo Kanaya atau siapa? Ayo. Menstruasi atau haid. Satu lagi. Apa? Ayo, ada yang bisa tahu? Apa? Berusia 15 tahun, betul. Laki-laki tanda-tandanya apa? Apa? Berusia. Sekarang ibu punya pertanyaan. Ya, yang harus anak-anak bahas di kelompoknya sebentar. Oke, ini ada pertanyaan untuk dibahas di kelompoknya ya. Nah, ini untuk kelompok anak laki-laki ada permasalahan nih. Bisa baca? Apa coba baca? Ramzi Permana siswa kelas 3 SMP yang berusia 15 tahun. Namun di usianya ia belum mengalami ihtilam atau mimpi basah. Pertanyaannya, apakah Ramzi Permana sudah termasuk balik dan mengapa? Nanti dijawab di LKPD ini yang akan ibu bagikan. Ini untuk pertanyaan anak laki-laki dan ada pertanyaan lainnya ya. Yang kedua untuk anak perempuan pertanyaannya. Kaiza Quincy merupakan siswa yang telah mengalami haid di usia 8 tahun. Biasanya usia 8 tahun kelas berapa? Kelas 2 SD. Ini nyata anak-anak kisahnya ya. Di Jakarta ada seorang anak yang keluar haidnya di kelas 2. Ada di sini di kelas 2? Hana dari kelas berapa? 3. Ini dari kelas 2, lebih muda lagi dari Hana ya. Apakah Kaiza Quincy ini sudah termasuk balik? Mengapa? Ya, kalau ada pertanyaan mengapa jelaskan. Ya, karena apa? Siap? Oke, ibu akan bagikan LKPD-nya, mangga. Ini untuk kelompok. Nih. Ini untuk kelompok yang laki-laki. Boleh estafet ke sebelakangnya. Ya, yang ini boleh estafetkan ke belakangnya satu lagi. Silakan kasih ke kelompok sebelahnya, Nak. Oke. Nah, anak-anak yang hebat, sebelumnya tuliskan dulu sama anak-anak ini nama kelompoknya dan anggotanya. Cukup 10 menit. Cukup ya? Cukup. Ayo kita mulai, silakan. Baik anak-anak hebat, sudah didiskusikan semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita akan coba mendengarkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Oke, kira-kira kelompok siapa yang akan maju duluan? Ayo, siapa yang mau mengajukan diri? Aku. Oke, kelompok Khalid bin Walid. Yang kedua? Siapa? Ayo, nggak ada. Oke, kelompok Khadijah. Yang ketiga, kelompok Usman bin Affan. Dan keempat yang sana ya, kelompok Aisyah. Pertama kita berikan kepada kelompok Khalid bin Walid. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, siapa yang akan ke depan? Ayo, boleh. 2 orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Khalid bin Walid akan menjawabkan pertanyaan di buku. Ciri-ciri balik. Jelaskan tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut fikih. Mimpi basah dan berusia 15 tahun. Ramzi Permana, siswa kelas 3 SMP yang berusia 15 tahun, namun di usianya ia belum mengalami ihtilam. Apakah Ramzi Permana sudah termasuk balik? Mengapa? Ya, karena Ramzi sudah berusia 15 tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok Khadijah akan mempresentasikan pertanyaan dan jawaban dari kertas ini. Jelaskan tanda-tanda balik bagi perempuan menurut fikih. Menstruasi dan atau haid 5-15 tahun. Kaiza Kuinzi merupakan siswa yang telah mengalami haid di usia 8 tahun, kelas 2 SD. Apakah Kaiza Kuinzi sudah termasuk balik? Mengapa? Ya, karena sudah dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan menjawab pertanyaan dan ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah dan usia 15 tahun. Ramzi Permana, siswa kelas 3 SMP yang sudah berusia 15 tahun. Namun di usianya ia belum mengalami ihtilam. Apakah Ramzi Permana sudah termasuk balik? Mengapa? Ramzi sudah balik dalam usia namun belum balik di syarat yang ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aisyah akan menjawab pertanyaan ciri-ciri tanda-tanda haid. Jelaskan tanda-tanda balik bagi perempuan menurut fikih. Menstruasi atau haid genap berusia 15 tahun. Ri merupakan siswa yang telah mengalami haid di usia 8 tahun, kelas 2 SD. Apakah Kaiza Kuinzi sudah termasuk balik? Mengapa? Kaiza Kuinzi sudah balik karena sudah mengalami menstruasi dan sudah dewasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, tadi Ibu sudah melihat hasil presentasi anak-anak luar biasa, sungguh sangat bagus. Anak-anak juga berdiskusinya jalan. Mungkin tadi evaluasinya ada 1-2 orang yang belum bisa gabung ya. Ketika temennya lagi berdiskusi ada yang sibuk sendiri. Nanti nggak gitu lagi ya. Karena ini adalah kolaborasi, maka anak-anak semua, setiap anggota kelompoknya harus ikut berkolaborasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang hari ini hebat. Oke. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Ada yang tahu tadi kita belajar tentang apa? Oke, tentang apa aja? Menyambut usia balik. Di dalamnya ada apa aja ciri-ciri balik untuk laki-laki? Sama? Oke. Ciri-ciri balik untuk perempuan? Haid? Sama? 9-15 berusia 15 tahun. Tadi larangan orang yang sedang berhadas, sedang haid. Apa larangannya? Gak boleh apa? Dilarang sholat. Selain sholat, membaca, memegang Al-Quran. Denden. Dilarang masuk masjid. Ada lagi? Dilarang berdiam diri di masjid. Oke. Nah, tadi dari pagi nih, dari awal kita tadi pembelajaran, apa sih yang sudah kita lakukan? Ada yang ingat? Tadi ngapain aja? Cerita. Tadi anak-anak berkolaborasi dengan kelompoknya ya. Oke, selain berkolaborasi tadi ngapain lagi? Diskusi. Yang terakhir presentasi ya. Anak-anak, hari ini yang kita pelajari, Ibu akan kuatkan sedikit anak-anak. Mungkin di antara anak-anak ada yang sudah balik, ada yang belum ya. Dan kebanyakannya kayaknya
Belum ya. Ya, kenapa sih sudah dipelajari? Ini sebagai persiapan buat anak-anak. Nanti kalau anak perempuan bisa tiba-tiba, kok daleman aku kotor, jangan kaget ya. Biasa gitu ya, kenapa daleman aku kotor? Nah, jangan kaget, itu salah satu tandanya. Kalau muncul itu anak-anak, dekati orang tua anak-anak ya. Cerita sama mama, itu tandanya anak-anak sudah dewasa ya. Saatnya anak-anak sudah bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Gitu juga buat laki-laki ya. Nah, ya. Oke, semua orang pasti akan berkembang dari kecil sampai besar ya Denen ya, nggak jadi anak kecil terus. Apa? Kalau misalkan mensnya di sekolah gimana? Oke, anak-anak. Lupa duduk lagi. Anak-anak, kalau anak-anak mengalaminya head pertamanya di sekolah, jangan panik, cari ibu guru ya. Nah, cari ibu guru, wali kelasnya. Nanti wali kelasnya akan membantu ya. Jadi jangan panik. Itu sunatullah, seorang perempuan pasti akan mengalami yang namanya haid setiap bulan. Ya, bukan apa-apa ya. Tuh. Oke. Kayak anak-anak yang hebat, ibu akan membagikan lembar kerja untuk individu ya. Oke, anak-anak hebat, ibu ingin menyampaikan sebelum kita tutup, kita ada tugas untuk minggu depan. Pertemuan selanjutnya yang pertama, kita akan membuat mapping dari tanda-tanda balik yang kedua, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, nanti anak-anak akan membuat mapping, jadi ada beberapa yang harus dibawa, tetap berkelompok. Yang pertama yang dibawa adalah gunting, lem, krayon. Ya, nanti ibu share di grup kelasnya. Ya. Kalau spidol boleh? Boleh, spidol boleh bawa ya. Oke. Anak-anak yang hebat, sebelum kita akhiri pertemuan kita, silakan anak-anak rapihkan kembali alat tulisnya. Oke, sudah dirapikan alat tulisnya? Oke, ibu berpesan anak-anak. Oke, anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya. Sholat 5 waktunya jangan ditinggal ya, apalagi yang sudah balik ya. Oke, dan terakhir tetap berbuat baik untuk orang-orang yang ada di sekitar anak-anak. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak hebat atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.